Oke teman-teman semua, selamat datang lagi di channel dan sebelah 7. Dan untuk konten kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya alami sendiri waktu saya perjalanan ke Bogor. Jadi kemarin saya sekitar habis seminggu setelah lebaran saya ke Bogor sendirian, sepeda motor, sore-sore berangkatnya, sampai sana malam. Jadi ceritanya kemarin saya pergi ke Bogor sendirian, berangkat dari Karawang dengan bermodalkan nekat dan Google Maps. Saya akhirnya berangkat ke Bogor sendirian pakai motor Matic Beat yang sepeda motornya itu banyak udah dimodif. Saya bukan dimodif sih, diganti sama adik saya, itu lebih kecil dari ukuran standarnya, jadi lebih kecil lagi. Dan kalau jalanan agak jelek dikit langsung ngerasa nggak enak banget sama sepeda motornya. Jadi saya berangkat itu nurut sama Google Map doang, karena saya bukan asli orang sini. Saya di sini merantau, lihat jalannya mungkin Google Mapnya seperti ini, seperti itu. Nggak tahu, kalau saya udah lihat di YouTube kemarin kelihatannya sih saya lewatnya jalur Puncak 2. Nggak tahu itu bener apa enggak. Itu saya berangkat jam 3 sore. Sebenarnya udah dari pagi udah pengen berangkat, tapi karena males berangkat, karena mengulur-ulur, karena saya main Mobile Legends, terus akhirnya kebablasan sampai jam 3 sore. Jam setengah 3 baru mau siap-siap, udah males banget sebenarnya, udah kayak males, udah nggak mau berangkat lagi. Langsung mandi, cuci tangan, cuci kaki, berangkat. Dan dari Karawang jam 3 start ke Karawang jam 3, ikuti jalur Google Maps. Saya santai aja. Nah, di Jawa Barat kan banyak kota-kota, katanya banyak Indomaretnya, banyak tempat pemberiannya, yang tempat istirahat banyak. Tapi ternyata di sini tuh saya melewati jalur yang benar-benar pelosok, nggak tahu lewat mana. Saya berharapnya habis ini wah ketemu kota nih, enggak ketemu kota sama sekali nggak ketemu kota. Dan saya terus melaju berharap ketemu kota. Indomaret, Alfamart sih masih banyak, tapi kalau kota nggak ada. Terus yang bikin kesel lagi tuh jalannya hilang-hilangan, kadang halus, terus jalannya tiba-tiba berbatu, terus jalannya bersih, halus lagi, terus ada lubang, terus parah sih. Ternyata lebih parah dari Jateng sih. Kalau saya kemarin dari Solo Semarang itu kan lewat jalur desa, itu lebih mending, jalurnya nggak separah sini. Memang bener-bener ada jalan cuma batu, nggak jalan kelihatan kayak nggak aspal, nggak ada aspalnya sama sekali, batu, jalannya batu. Nah, saya telusuri jalan-jalan lah, sekitar jam 5 tiba-tiba hujan. Padahal mendungnya nggak terlalu, tiba-tiba mendung gitu di tengah hutan. Itu pas banget di tengah hutan itu, banyak pohon-pohon bambu, terus udah dingin, kelihatannya udah di dataran tinggi, udah dingin. Tiba-tiba hujan, mau pakai mantel, banyak pohon-pohon kan berbahaya, nggak boleh katanya, dapat menyebabkan tersambar petir. Terus hujannya itu bener-bener deras banget, ada petirnya. Di sisi sendiri ya ada beberapa motor lewat kayak, terus salah simpang tuh ya kayak gini lah, salah simpang, terus pokoknya kayak gitu, salah simpang beberapa. Nggak rame soalnya itu di jalannya emang bener-bener jalan kampung. Kalau di gunung itu jalannya lumayan sih, pas saya hujan tuh nggak terlalu berlubang, ada halusnya, lubangnya dikit. Terus tibalah di rumah salah satu rumah warga. Ternyata di situ masih ada rumah warga, rumahnya bener-bener jarang. Nggak nyangka ternyata di daerah yang dekat Jabodetabek ternyata ada yang kayak gitu. Itu kalau nggak salah udah di Bogor. Saya pakai mantel marah-marah, kehujanan itu segini di leher. Jaketnya tuh dari sini sampai sini udah basah, tapi untungnya itu jaketnya semi parka, jadinya nggak sampai tembus ke dalam. Terus saya pakai mantel kresek yang udah sedikit agak bolong-bolong. Saya ganti mantel. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan lagi. Setelah saya lanjut perjalanan lagi, HP saya Google Map-nya
nggak jalan. Saya aktifin, matiin, hidupin datanya, nggak jalan apa namanya titiknya. Saya keluarin aplikasi, saya masuk lagi, sedang memproses. Saya nggak tahu apa-apa di mana, nggak ngerti jalan. Baru pertama kali ke situ, nggak tahu apa-apa. Google Map-nya kayak gitu kan. Ketemu pertigaan berapa kali ya, sekitar 3 kali ketemu pertigaan. Itu saya improvisasi. Pokoknya saya pengen apa namanya, feeling saya itu ke kanan, feeling kanan. Ya agak takut salah jalan, nanti saya tiba-tiba sampai mana nggak tahu, tiba-tiba sampai Tangerang kan nggak lucu. Setelah itu ada sinyal lagi tuh, udah ada agak deket apa namanya, kayak ada kafe bukan kafe sih, kayak apa itu, kayak rumah tapi bagus, kayak jualan apa gitu, tapi nggak tahu itu kafe apa, nggak banyak lampu-lampunya, mungkin kafe sih. Tempatnya udah dataran tinggi, jalannya naik turun, belok kanan kiri tuh sampai berapa, 3 kali saya improvisasi. Saya lihat Google Map, saya tulis puncak Bogor, tapi yang muncul puncak pas Bogor, Jawa Barat. Saya lihat di situ, alhamdulillah jalannya benar, nggak tersesat gitu. Dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Nggak tersesat, nggak tahu jadi apa nanti. Sinyal datang lagi, tapi posisi itu udah di jam berapa ya, sekitar jam 5 lebih lah, 5:10, 5:15. Itu apa namanya, masih gerimis, rintik-rintik, tapi sinyal udah ada. Alhamdulillah bisa ngikutin jalan dari Google Map itu. Pokoknya saya modalnya cuma Google Map itu, nggak tahu jalan sama sekali. Mau tanya orang takut apa namanya kalau dibohongin, soalnya bukan orang asli sini. Plat nomor saya aja bukan plat nomor Jawa Barat, plat nomor Jawa Tengah. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan, sampailah apa namanya di jam sekitar mau gelap, mau maghrib itu jalan udah hilang. Itu jalan udah benar-benar parah. Itu jalannya batu, kaliku batu, habis hujan banyak lumpurnya. Naik sepeda motor beat itu yang tengah tuh apa namanya, tengah motor saya udah berkali-kali kena apa namanya, kena batu, jedak. Saya lanjutin sambil marah-marah gitu kan. Dalam hati, ya Allah ngapain aku kesini, dan goblok. Saya masih lanjutin kok, padahal aduh, kalau mau balik juga jauh, nggak dilanjutin ya. Tidur di mana nanti malam, ya kan? Jadi saya tetap lanjutin, jalannya hancur. Tapi kalau naik motor yang apa namanya, motor trail itu nggak terasa, soalnya saya disalip motor trail. Ini udah lama anjing. Oke, sepeda motor fit, bannya udah kecil, pelan-pelan. Terus jalan sambil dalam hati nggak enak banget. Perasaannya udah campur aduk kan. Nah, pas sampai saya lihat di Google Map itu ditinggal berapa? Tinggal 18 km puncak pas Bogor. Itu jalanan masih hancur. Nah, di situ habis maghrib itu di hutan udah mulai gelap, udah mulai cahayanya udah mulai redup, cahaya matahari, sendirian. Ini enggak ada sih rumah warga, tapi memang jarang, rumahnya tutup. Terus samping kirinya itu apa namanya, warung, tapi yang buka cuma satu dua, yang lain tutup, yang banyak tutup, yang lain pada tutup warung. Di kanan itu tebing, di kiri itu kayak sawah, luar lapang gitu. Katanya sawah sih, nggak terlalu merhatiin soalnya udah agak gelap. Saya jalan terus, ini kok nggak ada orang sama sekali kan, nggak ada motor sama sekali. Lah setelah habis maghrib itu dari belakang itu dengeran suara motor jauh, terus tiba udah dekat. Wah, alhamdulillah seneng, ada yang nemenin. Mau malam ada yang nemenin, nggak mau gelap.
pas posisinya udah gelap itu suara motor udah kedengeran. Tapi yang aneh, ini motornya kayak motor tua banget, kayak motor apa ya? Motor 75 apa, motor tua banget lah, 2 tak gitu kan, yang persnelingnya cuma 3. Saya lihat dari belakang kok nggak ada lampunya, kok berani banget ya. Saya pikirnya orang sini mungkin hafal jalan, tapi walaupun hafal jalan itu jalan hancur, tetap kalau nggak pakai lampu ya nggak mungkin kan. Saya lihat spion kok nggak nyalip, kok nggak deket-deket, suaranya deket kayak cuma di belakang itu, tapi motornya nggak ada. Ini apa? Ini nggak tahu. Saya masih positif aja, mungkin masih jauh. Kalau saya saya mikir motor masih jauh, tapi suara tuh bener-bener deket kayak di belakang saya, kayak ngikutin gitu. Ini makin lama makin nggak beres kan, makin perasaan makin nggak enak, makin nggak jelas. Lihat spion nggak ada lampunya. Kok masa suara mesin motor doang. Sampai saat ada jalan agak lurus, agak lama, jalannya lurus panjang kan. Awalnya jalannya itu liuk. Saya juga mikir mungkin masih di belakang belokan itu, soalnya kan kalau kita posisi gini, kalau yang belakang kita di sini kan nggak kelihatan ya. Saya mikirnya gitu, di sini dia mungkin di sini nggak kelihatan. Pas lurus itu saya pelanin, udah pelan saya pelanin motornya, soalnya jalannya benar-benar berbatu, hancur jalan. Saya pelanin motornya, ini kok nggak ada, tapi kok suaranya masih. Itu posisi ya emang gelap sih, tapi walaupun gelap, walaupun saya hafal jalan, kalau jalan posisi jalan berbatu gitu pasti ya otomatis kan nyalain motor. Itu enggak nyalain motor sama sekali. Saya jadi fokus dengerin ini suara motor ini kok nggak nyalip gitu kan. Dibalas saatnya. Pas itu tiba-tiba saya posisi agak gini, nggak terlalu merhatiin, di depan ada batu. Nggak tahu batunya ukuran berapa, udah nggak merhatiin lagi. Segera motor saya depannya ngangkat gini, pas turun ban depan nggak napak, yang napak malah bagian tengahnya. Kalau bahasa Jawa namanya semampir, nyangkut, bagian tengahnya nyangkut. Itu karena ban depan sama ban belakang kecil, jadi bisa nyangkut gitu. Nyangkut di tengah-tengah. Terus posisi motornya kalau saya nggak pegangin ambruk, jadi saya pegangin gitu. Pas mau turun tetap saya pegangin, maksudnya pas mau turun motornya masih saya pegangin sambil kesel. Apalagi nih bang, udah malam, udah nggak ada teman sama sekali, masih di hutan. Saya lihat di bawah udah nggak kelihatan batunya, udah gelap. Nggak mau ambil HP, nggak mau apa. Pas saya mau narik motor, suara motor ini ikutan berhenti. Suara motornya ada, tapi nggak jalan. Kayak motor cuma dihidupin doang. Kalau sebelumnya kayak dia ngikutin saya, kayak digas itu nggak digas, gas dilepas gitu. Teng. Kok merinding. Ini motornya ini maksudnya gimana, kok nggak ada, terus ngikutin saya berhenti, dia nungguin. Motor apaan? Udah mulai merinding, perasaan udah nggak enak, udah nggak jelas waktu itu. Pas saya mau narik motor, mau saya lepas dari batu yang nyangkut tadi, mau saya tarik gini, dari arah kuping kiri, masih ingat dari arah kuping kiri tiba-tiba ada suara gitu.
itu saya langsung lemes, nggak ada tenaga sama sekali. Nggak tahu saya mau ngapain, tangan saya udah gemeteran gitu. Mungkin kalau kelihatan orang saya pucat banget gitu. Udah kayak nggak bisa dijelasin lah pokoknya. Sekarang saya cerita aja takut, sumpah. Mau saya tarik udah lemes banget. Bismillahirrahmanirrahim, masih lemas, pucat, keringetan, udah nggak jelas, kedinginan, masih pakai mantel, masih di tengah hutan. Itu suara motor tadi masih berhenti, nggak jalan-jalan tuh motor, masih kedengeran suara saya. Entah itu saya halusinasi, kecapean, atau nggak tahu lah, nggak bisa dijelasin. Mungkin kuntilanak naik skuter. Anjir. Habis itu masih berusaha, nggak kuat sih. Mau narik motor udah lemes, pucat, badan nggak karuan rasanya, pikiran udah kemana-mana. Tambah satu lagi masalah, saya lapar banget nih, perut lapar. Tiba-tiba sak kencing langsung. Saya nggak terlalu dari dulu nggak terlalu percaya sama yang ketemu yang kayak gituan, terus tiba-tiba pipis di celana. Nah di situ saya percaya orang itu kalau sampai ketakutan, bener-bener ketakutan bisa sampai kencing di celana di situ. Tapi saya masih masih mikir, saya masih lapar, otomatis saya nanti bakalan ke warung untuk beli makanan. Nggak mungkin dong saya beli makanan masuk ke warung gitu, Mbak, Indomie sama kopi. Mbaknya jawab, oh iya tunggu, sok atuh, mangga, duduk. Saya pergi, dia cengir-cengir, kok pesing, kok baunya nggak enak, nggak mungkin ya gitu kan. Harkat martabat saya turun. Saya tarik, nggak tahu berapa kali, pokoknya lama, bisa sampai hampir 2-3 menit saya narik motor itu. Kalau posisi saya masih sadar, mungkin saya tarik sekali gitu, kuat itu udah nggak takut, lemes. Yang terakhir bisa udah bisa. Pas posisi udah bisa gitu, tinggal saya berdiri motor, kayak nggak kuat sih, kayak miring kemana kemarin, kelihatannya miring ke kanan, kayak nggak kuat nahan biar motor itu tetap berdiri. Itu kayak berat. Masih saya berusaha, akhirnya motor itu bisa berdiri. Saya naik sepeda motor itu, saya masih setakut-takutnya saya masih sadar kalau itu jalan berbatu dan saya nggak boleh ngebut. Soalnya kalau saya ngebut, resikonya itu bisa jatuh, pasti luka-luka. Saya masih lapar, tapi saya nahan kencing. Itu posisi jalan itu berbatu, tahu kan? Kalau batu kan nggak mungkin mulus gitu. Orang kalau nahan kencing itu kalau masih di jalan kena lubang atau kena apa gitu, pasti kayak airnya turun gitu. Nah itu batu banyak kayak kerikil gitu, tapi lebih gede, batu-batu gitu, krik gitu, rasanya seperti ngeden. Tiap kena batu ngeden ya. Tiap ada batu gitu, sampai lupa nafas ya. Saya jalan, terus suara motornya udah hilang. Terus sekitar 10 km dari puncak pas Bogor gitu. Itu suara motor yang ngikutin saya udah hilang. Yang saya pikirin pokoknya tetap pelan-pelan, tetap sadar, tetap jangan sampai kencing, sepanik-paniknya tetap santuy, namun sama berdoa. Yang penting berdoa. Itu perjalanan sekitar 3-4 jam, 3,5 sampai 4 jam. Setelah azan isya itu akhirnya bisa tembus di jalan puncak. Itu udah jalan biasa, jalan biasa.
Tapi sebelumnya sih di jalan yang berbatu itu udah ketemu mobil. Itu yang bikin tenang, itu udah sampai bisa ketemu mobil. Mobilnya dari belakang nyalip saya gitu. Alhamdulillah, walaupun agak ngebut sedikit, hancur motor saya. Wah, bener-bener jalanannya itu berbatu, lumpur, celana saya kotor. Saya pakai sendal saya udah nggak berwarna lagi, nggak berwarna. Sendal saya yang warna coklat jadi warna lebih coklat lagi karena kena lumpur. Akhirnya sampai di puncak, saya masih kedinginan, masih geter itu. Masuk pesen Indomie sama kopi ya, saya pesen Indomie sama kopi. Habis pesen langsung nanya toilet. Kencing bisa sampai 2 menit. Itu nahan dari ketakutan ketemu si setan bernafas itu sampai warung itu. Saya nggak nahan kencing. Itu bener-bener kencing tuh sampai kayak udah mau masuk ke kaki airnya. Padahal itu di samping-sampingnya ada Alfamart, ada ada pom bensin. Saya masih ketemu pom bensin Alfamart, tapi nggak kepikiran sama sekali buat kencing. Saya tujuannya pengen ke warung makan, udah itu aja. Untung di warungnya ada udah ada tempat WC-nya. Kalau nggak ada WC-nya mungkin sampai di warung saya kencing di jalan. Habis itu sampai sana jam tujuan, pokoknya habis sisa sekitar jam tujuan lebih. Mikirnya saya mau pulang, tapi setelah tahu jalannya kayak gitu, akhirnya saya tidur di Bogor. Itu jaket saya lepas di Bogor, bayangkan tuh naik sepeda motor cari penginapan, jaket saya lepas. Sekarang jaketnya udah udah berair, udah basah. Saya lepas, saya cari pinggir-pinggir gitu penginapan, nggak dapet penginapan, udah tidur. Waktu mau tidur, saya keinget sama napas saya. Sampai pagi nggak bisa tidur, takutan. Jadi hari Minggu saya pulang di jalan, saya nggak mau lewat situ tadi, jalan kemarin tadi saya lewat kota. Jadi di Puncak, terus Bogor kota, terus Bekasi, Karawang. Berangkat pulang jam setengah 12, berhenti berapa ya? 2 kali di Indomaret. Beli minum sama beli roti. Sampai di Karawang jam setengah 6. Gila, 6 jam. Ternyata jalan yang potong kemarin emang bener-bener motong, tapi hancur jalan. Kalau buat sepeda motor metik, sepeda motor bebek itu udah tidak tertolong sepedanya. Ngancur sepeda saya, bener-bener kotor. Sendal saya kotor banget, lana itu 3B seperempat itu udah kena lumpur. Motor seperempat ke bawah itu udah lumpur semua. Nah, mungkin seperti itu perjalanan kemarin saya ke Bogor yang saya mau kisahkan di channel ini. Saya mau ceritakan maksudnya di channel ini. Terima kasih yang udah pada nonton. Terima kasih yang udah pada nonton. Thank you.